Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan utama dalam kesempatan yang baik ini kita tidak henti-hentinya selalu manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat memenuhi, mengabulkan hajat dari panitia untuk mengikuti acara musyawarah daerah Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia untuk Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan dengan pengabulan hajat oleh panitia, Allah akan mengabulkan hajat kita sebarataan. Amin. Selawat dan salam mari kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada dunia pengetahuan, minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Bupati Kota Baru, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas PMD Kota Baru. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, yang terhormat Pincam Kecamatan Kalumpang, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, dan yang kami hormati Ketua Formatur Kecamatan Kabupaten Kota Baru, seluruh Ketua BPD se-Kabupaten Kota Baru, dan hadirin yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini dari awal hingga akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada penata acara, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit sambutan berkaitan dengan kegiatan musyawarah daerah Persatuan Anggota BPD Kabupaten Kota Baru ini. Sebelum ulun menyampaikan beberapa arahan berkaitan dengan musda ini, alangkah baiknya kami kenalkan juga diri, mendatang itu ada kenal ada diri nih, ada ujar orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita dan ulun baru pertama kali datang ke Kalumpang Hulu ini. Kalau tahun-tahun yang lewat, kalau 5 tahun yang lewat itu hanya batas tanah bumbu, udah balik ke Banjarbaru. Kami asli adalah orang Amuntai. Amuntai itu di mana? Amuntai itu di Alabiu. Kalau orang biasa ke hulu sungai, bisa kah? Bimbit manjakan hintalo itu orang keluar ya. Kalau orang Alabiu, kalau bahasanya itu terkadang bisa mempelisirkan bahasa orang Alabiu itu. Jadi kami orang Alabiu sudah berdiri, sudah beristri, satu, anak dua, anak dua, cewek keduanya, dan kami background kami orang BKKBN. Pertama orang BKKBN, kemudian dipercayakan oleh Pak Bupati jadi camat, kemudian terakhir kami sebagai Kabak Takom di Sikda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan di bulan Juni
2021 secara rutin kita terpilih sebagai Ketua PAPSI Provinsi Kalimantan Selatan. Dan waktu itu yang hadir ada 11 kabupaten. 11 kabupaten yang hadir, dan alhamdulillah 8 kabupaten memilih kita untuk mengemban tugas PAPSI Provinsi Kalimantan Selatan. PAPSI atau Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia itu adalah hanya memasang casing. Kalau HP itu casing baru, mesin, perangkat-perangkat lunaknya tetap HP baru, cuma casing dipercantik. Rohnya adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa yang sudah ada. Kalau kita di Kalimantan Selatan adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kalau di Aceh, Badan Permusyawaratan Nagari. Kalau di kabupaten lain, di provinsi, silakan bermacam-macam. Pada Munas 2020 di Bandung, bulan November, secara aklamasi seluruh Indonesia dengan beberapa perwakilan provinsi melebur menjadi satu dengan wadah PAPSI, Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia. Jadi sudah 1 tahun lebih, tidak familiar belum. Lagunya aja kali, marsnya aja kali diikuti. Ada kumpulnya, Pak. Jadi ada lomba mars BPD, semua angkat tangan. Dikira angkat tangan tadi ini mau mengikuti, saya mau angkat tangan kadang mau mengikuti. Nah, ya memang yang namanya baru harus kita galakkan. Mari sama-sama kita galakkan. Dan alhamdulillah tadi malam kami jam 10 datang dari Banjarbaru. Kayak Pak Ketua sudah siaplah ruangan dan sebagainya. Oh sudah siap beresnya. Alhamdulillah tadi pagi kami lihat semua didukung oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah. Dari koordinasi dengan Dinas PMD, koordinasi dengan Ketua Dewan, kemudian koordinasi dengan Pak Camat, dengan Forkopincam. Terakhir saya tanyakan, sudah laporkah lawan Satgas Covid? Sudah, alhamdulillah. Dan ternyata di kabupaten, di kecamatan itu sudah level berapa Pak Hussein? Level 3 masih? Level 3. Oh iya, siap. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Dan hari ini terbukti antara pemerintah dan PAPSI berjalan dengan kehadiran Dinas PMD sebagai pembina. Yang membina kita ini adalah rohnya ada satu bidang Pemdes ya, pemerintahan desa. Nah, kita termasuk di sana di PMD itu. Nanti Dewan Penasihatnya tentunya Ketua Dewan, Pak Bupati, Pak Kejari, Kejaksaan, Pak Kapolres. Nah, saudara sebagai tugas pokok sampai seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Dewan dan Kepala Dinas tadi, menampung aspirasi masyarakat kita di kelas bawah terkadang kada terdengarkan. Kitalah, BPD lah yang menyambung aspirasi masyarakat kita. Kan BPD itu dipilih per RT,
keterwakilan masing-masing. Coba bayangkan di kabupaten Kota Baru ini ada 201 desa, 209 desa, 3 kelurahan, 198 desa, 4 kelurahan. Coba bayangkan 198 desa, 4 kelurahan, desanya aja hitung kali 5. BPD itu paling minim 5, paling banter 9 satu desa. Satu desa 5 kali sekian ratus desa adalah potensi untuk membangun masyarakat kita. Dana sudah ada, dikucurkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD tadi dan disampaikan oleh Kepala Dinas PMD. Ayo kita gunakan, kita manfaatkan dana tersebut dengan tepat sasaran. Tentunya kita bekerja sama dengan pemerintahan desa. Tidak semantang-mantang orang amuntai karena akun di BPD, lalu melakukan pengawasan sesuai dengan tugas. Tidak demikian. Lakukan koordinasi yang baik, saling mengingatkan. Demos Rembang Des sudah ada tertera rincian-rincian kegiatan yang juga disetujui oleh BPD. Kelima anggotanya sudah resmi rancangan anggaran desa tersebut. Jangan justru kita BPD yang menjadi duri di pemerintahan desa, bercari-cari kesalahan pemerintahan desa. Tidak demikian. Pengawasan di sini adalah pengawasan saling mengingatkan. Suatu saat ada masyarakat kita mengomel atau memandir di warung kopi, di pos kamling, di mana iya sudah mengerti lebih bahasa udah mengerti kira iya sudah kepala desa ini sampai wayah ini jalan nang diusulakan semalam tuh ada di gawinya saurang mendengar lalu mahantapi bahasa Banjar itulah membumbui. Itu salah. Padahal yang disambat itu masih bulan April bulan apa-apa. Kadang masih perencana macam-macam masih kan yang dipikirkan kan bayar tunjangan ini dan sebagainya. Kita ingatkan kepala desa. Kemarin kepala desa ada orang menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalan kita semalam itu kayak apa? Jangan bakal belum sudah ada duitnya kita sama ya. Kalau situ mengetahui juga kita kemana datangnya juga situ. Jangan justru kita cari-cari. Kalau demikian kita memberikan solusi kepada pemerintahan desa, kami yakin anggaran operasional BPD pasti akan ditambah kepala desa. Mau apa? Mau atika oke, mau baju dinasnya oke, kan sah dalam aturan Pak Kepala Dinas lah. Mau perjalanan dinasnya oke, mau peningkatan kapasitasnya oke. Tentunya kita juga berpikir mana yang lebih urgen, mana yang lebih utama. Pembangunan bisa kita utamakan juga. Ada jalannya jalan ke sekolahan, pulang jalan ke puskesmas masih licak. Aspal balung, semen balung, tapi buru-buru PPD mau belikan laptop. Salah ini.
Hah? Sebab ada yang sampai WA-nya Kak Ulun, ada dari kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini yang bermasalah. Kami baik ada lalu dihirani oleh Pak. Tugasnya tugas siapa? Kita mengingatkan undangan musyawarah desa itu BPD. Kami titip sama kepala dinas, inilah potret BPD kita. Perlu kita lakukan peningkatan kapasitas, perlu kita tingkatkan pengetahuan. Yang dulunya BPD mungkin ada di sini, ada di kabupaten lain. Yang dulunya cuma datang duduk cocok pentol. Karena pentol ada lalu boleh, tiap bulan ambil tunjangan. Nah ini sebenarnya bukan demikian, kita berinovasi. Dan alhamdulillah kami banyak melihat di media sosial grup BPD Provinsi Kalimantan Selatan, keterlibatan BPD dalam melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat, yakni penyelesaian penyebaran COVID-19, kita bantu pemerintahan desa. Kemudian penyaluran BLT, kita bantu masyarakat, kita bantu pemerintahan. Kalau rapat diundang oleh kepala desa, ada hadir sekali, oke lah. Tapi kalau ada hadir betatarusan, Pak kepala dinas saya pasti ngajarnya. Tapi kalau memang sangat urgent mana, oke nggak apa-apa. Ada kesepakatan sudah, ada kesepahaman sudah dengan pemerintahan dengan ya oke silakan atur aja, asal jangan saling mencari-cari kesalahan. Maka dengan demikian harmonisasi antara pemerintahan desa dan BPD, yakin kami bisa pasti maju. Bagaimana arahan Pak Ketua tadi, dana yang selama ini kita terima tidak selamanya kita terima, suatu saat bisa terhenti. Maka yang kita utamakan adalah pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa apa? Yaitu badan usaha milik desa, itu sangat digalakkan. Tentunya dengan melihat situasi kondisi setempat, orang satu desa baulah BUMDes dengan pengelolaan wisata, bisa lain 42 wisata, padahal tidak sesuai dengan lingkungan dan potensi yang ada. Lakukanlah usaha desa itu sesuai dengan potensi yang ada. Kami yakin apabila BUMDes itu jalan, kira-kira kadeta itihil lagi, kadeta tikiau lagi dinas PMD, hujungannya itu kebanyakan. Ada mengharap lagi ya, dana bantuan ya seperti apa yang bisa disampaikan oleh Ketua Dewan tadi. Nah keuntungan BUMDes saja bermiliar, dan kami pernah juga melihat itu ada desa armada busnya aja, bis angkut itu 8 buah. Kami tak gunakan di mana ini murni BUMDes ampun. Dengan catatan BUMDes bisa maju, tentunya ada penyertaan modal. Penyertaan modal dari pemerintahan bisa. Kalau ada penyertaan modal, di mana modalnya? Harus ada penyertaan modal yang tentunya dilengkapi dengan syarat-syarat, ketentuan, administrasi yang legal, sehingga pengeluaran dana desa bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada penyertaan modal, kami yakin bisa BUMDes kita di Kalimantan Selatan aguri. Nah,
Jadi harus ada pemerintah. Tadi kami takon ini ketua abdisinya adalah asosiasi pemerintahan desanya, kalau bahasa kita tuh ketua perkadis, ketua kepala desanya kabupaten. Itu setiap kali pertemuan di PD itu diundang abdisi itu, mereka tahu. Ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara BPD itu jalan. Ada kalau kita menghadirkan semua kepala desa. Kalau di kecamatan ada ketua abdisinya, undang ketua abdisinya. Asosiasi pemerintahan desa. Kalau dahulu ketua perkadis namanya. Nah, ketua kepala desa kecamatan Kalumpang Hulu, kemudian ketua persatuan kepala desa kabupaten Kota Baru, masing-masing itu diundang. Maka dengan demikian unek-unek dan permasalahan BPD akan bisa terjawab. Tapi ingat, dalam permen itu melakukan pengawasan itu jangan melakukan pengawasan seperti pihak alat penegak hukum. Bukan demikian diharapkan tuh ada. Kalau ada BPD yang bawa meteran, mau ukur jalan, nanti kaliwarang. Salah kaprah itu kacamata. Bukan demikian. Tapi BPD adalah selalu mengingatkan, lakukanlah komunikasi yang baik. Lepandir nyaman pembakar itu sebujurnya kalau sudah saling mengerti. Ayo kalian beres. Pokoknya bila situ anak begini lagi ujinakan aja juga. Karena sudah harmonis, nyaman. Nah, kami yakin pengurus yang nantinya terpilih mampu melakukan perubahan di Kabupaten Kota Baru, di desa masing-masing, dan lakukanlah kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dan BPD. Mudah-mudahan dengan demikian pola baru, hidup baru, tatanan baru, dan di zaman sekarang ini sakit, ekonomi kita sakit, politik kita murah-marit. Mulai dari desa, lakukan kerjasama dengan harmonisasi antara pemerintahan desa dan BPD, insya Allah negara kita akan maju dan bangkit. Kalau nanti di akhir mulai sebut BPD itu semboyannya adalah bersatu dulu, maju, kemudian bermartabat. Bersatunya BPD, kemudian maju, lalu bermartabat majunya. Bukan majunya BPD dengan melakukan demo-demo atau bersarek-sarek ke pemerintahan desa atau pemerintahan kecamatan atau pemerintahan kabupaten di pusat sana dengan di bawah ketua pimpinan ketua umum Papsi pusat Piri Radiansah. Itu keinginan BPD pusat itu tidak dilakukan dengan tidak sewajarnya. Kan di Jawa dulu kita pernah dengar adanya caleg atau sekretaris desa minta diangkat sebagai PNS lakukan demo. Tidak demikian. BPD tidak mau demikian. Mau tambah tunjangan, BPD perlihatkan kerja. Kalau kerjanya BPD sudah terlihat oleh pemerintahan desa, kepala dinas tim dia akan melakukan penilaian dan ketua dewan pasti akan melakukan penilaian. Insya Allah dengan APBD Kota Baru kira-kira bisa aja dinaikkan sebab potensi kita ini ada potensi untuk menggerakkan desa. Bagaimana yang belum sampaikan tadi, 5 orang 1 desa dan dipilih itu. Tidak ada BPD itu ditunjuk, maka berarti dipilih itu adalah keterwakilan masyarakatnya setempat sudah. Nah, BPD itu bersatu, maju dan bermartabat. Majunya BPD itu dengan bermartabat itu telah memberikan konsep yang membangun untuk desanya. Maka
ini pemerintahan desa bagus kayak ini, kayak ini, kayak ini. Berikan masukan, berikan konsep yang bagus untuk membangun desa. Tapi tentunya dengan cara komunikasi yang baik. Nah, jangan semantang-mantang. Ya tadi kata tadi apabila semantang-mantang itu pada akan jalan. Nah, terus terang ulun ini juga dipidi. Ulun ini dipidi di Teluk Campi, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di desa sebagai ketua BPD, di kecamatan sebagai ketua paksi kecamatan, di kabupaten sebagai dewan nasihat, di provinsi alhamdulillah dipilih. Jadi ulun ketua BPD dipilih dua, dipilih. Jadi bermacam-macam bentuk kepala desa kita. Ada apa? Silakan. Dan alhamdulillah terakhir tadi di 2021 ini di bulan Juli, karena di anggaran 2020 itu sudah menyusun anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana BPD, maka dibelikannya laptop. Apa ini aja laptop dasar BPD, bang. Alhamdulillah karena ini. Jadi kita biarin buruk-buruk pada apa juga BPD. Ada kan itu karakan apa aja. Sekarang kita tuh kalau karakan I5 pulang. Bah, nah karena komunikasi kita ini, kami semua anggota BPD di desa itu, karena ulun ketuanya, satu hari wajib satu orang hadir ke kantor desa. Nah, secara bergiliran bantu pemerintahan desa. Karena kita zaman COVID ini melakukan penyemprotan ke rumah, kemudian pembagian bil, dibantu terus pemerintahan desa. Dengan melihat itu pemerintahan desa akhirnya luluh juga. Pemerintah kepala desa kami dahulu tuh dasar ya alih disambat. Tapi alhamdulillah bermurah hati. Dan sekarang ini sudah satu angkatan di Hulu Sungai Utara, peningkatan kapasitas di Hotel Desain dengan diri ada beberapa angkatan, ada 4 angkatan, diikuti latihan, tentunya dengan dana desa dan seragam. Kita banyak punya seragam ya, seragam BPD itu ada merah, ada macam-macam itu bentuknya. Dianggarkan di desa. Jangan setelah mengikuti musda ini, maka ini kami anggarkan jangan lihat kan di akhir tahun untuk 2022 oke lah, susun akan juga baju dinas kerja BPD silahkan. Aduh, taman 2 talu dahulu sabuting barang dahulu karena berlanjut dihatakan dulu keadaan ekonomi, keadaan anggarannya mampu kada secara perlahan. Pian jalan ke kabupaten pasti ada SPPD-nya sah dalam undang-undang. Kemudian pian mengikuti bintik dianggarkan di tingkat desa. Insya Allah semua BPD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara kami yakin pasti akan maju. Terima kasih. BPD Kota Baru, nah pasti maju. Nah, yakin belum? Di bawah pimpinan kepala dinas, ketuanya orang di sini nyaman melakukan lebih. Yakin ya ini didengar oleh pengambil keputusan nih. Nah, insyaallah maju. Nah, untuk menambah semangat kita, kalau belum sebut BPD bersatu, maju, bermartabat. BPD bersatu, maju, bermartabat. Terima kasih. Akhirnya kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.